ringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu, kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya awalnya thariqat orang Arab. Itu kata beliau, bidayatu thariqatina nihayatut turuq. Awal thariqat kita, akhir thariqat yang lain. Sebaliknya, akhir dari thariqat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Qur'aniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun, dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini. Baik yang dimulai dari thariqat jahar, itu Arab ya, rotib, hizib. Nah, kita kan udah di akhir zaman. Di akhir zaman, antum ada yang jago Arab, ada yang nggak bisa Arab. Maka kita gabung di sini. Ba'da maghrib, kita pakai rotib, kayak orang Arab. Orang Yaman kan itu? Ya, Sidi Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tadi pada asar, Dalail, Hizib Bahar, ya untuk santri-santri lah. Antum kan jadi santri kalong. Ba'da Isya, itu umum. Itu mengikuti zikir, ya kita orang bukan Arab, susah memahami teks-teks itu. Nah, cukup zikir ambil satu lafaz, kita baca, ya hayyu ya qayyum. Terus, dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali kalau betul nyambung nih lidah dengan apa ini dalam. Ruh itu kayak makan. Lebih nikmat dari makan kebuli tadi. Syukran ya teman-teman Rumi Center. Semoga Allah berkahi. Udah tempatnya kita pakai ya. Dikasih makan lagi gratis ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga para pewakaf, muhsinin, para pengurus dan santri-santri yang tinggal di sini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Thariqah apa lagi? Ada thariqah yang sudah gabungan antara orang Ajam dengan orang Arab. Itulah Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka beliau gabungkanlah thariqah Bakriyah yang banyak hizibnya dengan thariqah Qadiriyah. Ya, Bakriyah Khalwatiyah yang lebih banyak ke zikir kolbu. Zikir Allah, Hu Allah, La ilaha illallah, itu dia. Tapi zikirnya keras. Karena Muhammad bin Abdul Samman ketemu orang Arab yang keras. Orang keras, zikir keras. Kalau orang lembut, zikirnya lembut. Tapi selembut-lembut kita kan ada sisi kerasnya. Nyampe di Sunda, tanah Sunda, muncullah ulama-ulama hebat. Baik di Banten, di Cirebon, di Tasik, ya, di Sunda. Muncul Abah Sepuh, Abah Anom. Abah Anom gabung. Karena dari gurunya sana nanti nyambung ke Ahmad Khatib Sambas. Qaddasallahu sirra. Menggabungkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Zikir keras dulu, baru zikir lembut. Sama, kalau di Banten ada dulu Abah Ahmad Sukanta. Yang berguru kepada Syekh Ahmad Kazim. Ahmad Kazim berguru kepada Kiai Asnawi, murid Syekh Nawawi Al-Antani. Alhamdulillah saya sempat berkunjung bulan lalu. Awal bulan ini sempat bertemu beliau. Ya, tawadu sekali orangnya, alhamdulillah, dan berziarah ke Syekh Ahmad Kazim. Itu zikirnya sama. Itu tahlilnya bukan di masjid, di kampung. Orang 40-an hari wafat, itu tahlil la ilaha illallah. Itu biasa di tanah Banten itu. Di Pandeglang sono orang udah biasa zikir kenceng-kenceng. La ilaha illallah. Ya di sini aja yang payah ya. Dikira kita teriak-teriakin Allah ya. Makanya tadi pas antum mau naik saya stop langsung. Udah ada yang mau naik nih suaranya gawat. Supaya kita tidak kenceng zikirnya, panjangkan Allah. La ilaha illallah. Panjangkan, nanti akan lembut jadinya. Kalau mau keras badannya buka mata. Tapi jadi nggak enak. Karena zikir itu makanan kolbu.
Ada laporan, ada yang masuk neraka, masuk surga. Beliau senyum, benar gak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis. Karena laporan, keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah, itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itu gak tega beliau. Beliau gak tega, ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati, ummati itu dia, ya. Waqad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumil itsnain wal khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa enggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Syaban, puasa terkan makruh, kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib, ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kemis malam Jumat. Petang Kemis kalau bahasa kampung saya. Petang Kemis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah, antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar? Benar ya? Jadi kalau ada orang bully kajian kita, atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang Ahlus Sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar. Karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fiik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggapin aja. Kalau mereka hujat-hujat, ya biarin aja. Kita dituduh memfitnah, biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya. Karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak. Karena nggak pernah doain diri sendiri, supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu. Loh, ya kita senang dihisap sama Allah antaranya. Kalau nggak dihisap, nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih, kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya dunia aman-aman aja, bener nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi, ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar, ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa, jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya. Langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal, masalahnya lebih besar. Maka saya katakan, jangan buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah, Pak. Ini udah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, semoga Bapak tambah rajin salawat. Ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Sampai datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Apa kata Ubay? Wahai Rasulullah, saya jadikan salat kepada engkau cukup 1/4 ya. Apa kata Nabi? Ya boleh. Kalau setengah gimana? Boleh.
Kalau 2/3 gimana? Bagus. Kalau semua bagaimana? Wah, top, hai Ubay. Apa kata Nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan salawatmu untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan enggak sahabat Nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan enggak? Dan itu ditulis dalam kitab. Jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sholat 1000 rakaat tiap hari. Berlebihan enggak itu? Ya? Utsman bin Affan sehari 8 khatam. Gimana ceritanya tuh? Kita coba sehari paling bisa 2 khatam. Utsman bisa 8 kali khatam. Kecepatan otaknya di atas rata-rata itu, Pak. Coba tanya sama hafiz Quran, dia paling mengerti masalah itu. Cuma hafiz Quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari. Saya udah ketemu sama orang begitu, jadi bisa paham. Dibantah sama teman kita waktu itu, Tat, ente berlebihan, sama kayak Bapak ngomong tadi. Bukannya dalam hadis Nabi melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 30 juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih ya. Pada ketawa tuh, Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak paham Al-Quran orang yang khatam kurang dari 3 hari. Itu Nabi lagi ngomong sama siapa? Abdullah bin Amr Abdul As, anak muda. Maksudnya ente nggak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz tiap hari, ente gitu. Nabi nggak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya, Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak faham Quran, orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti nggak ngomong ke Utsman. Karena Utsman nggak mungkin pelaku berlebihan, nggak mungkin. Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta. Itu nggak boleh. 2 itu aja, Pak. Adapun salawat, zikir, dan Quran, Bapak mau lebih-lebihkan, Allah belum cukup dengan itu. Ya, jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita, jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran. Mohon maaf, teguran saya begini karena saya sayang Bapak. Ya, saya sayang Bapak dan saya nggak mau Bapak mati husnul khotimah. Karena Bapak sudah rajin sholat subuh. Saya doakan semoga yang hadir, terutama Bapak yang bertanya, tambah cinta Rasulullah, tambah banyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat cinta kepada Nabi. Allahumma ja'alna minal muktsirina bi salati ala nabiyika. Ya Allah, jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.